teman-teman, balik lagi sama aku Anissa Junaidi di Vlog Kampung. Nah, kali ini Anissa pengen ngajak kawan-kawan untuk ngerasain pengalaman baru dan berbeda dari biasanya. Tapi bakalan tetap seru kok. Kawan-kawan penasaran nggak Anissa nak kemana? Anissa sekarang bukan sekedar cuma nak keliling kampung bae, tapi Anissa juga bakalan ngajak kawan-kawan ke tempat yang spesial nian. Tebak, coba tebak di mana? Di mana? Ayo, Anissa bakalan ke tempat pembuatan kopi khas Sriwijaya. Iya kan? Rumah Kopi Sriwijaya, kawan-kawan. Nah, tapi Anissa bukan cuma sekedar minum kopi bae. Anissa juga bakalan ngobrol-ngobrol sama belajar bareng pemiliknya, kawan-kawan. Kawan-kawan penasaran nggak? Kalau penasaran, yuk gaskan ke tempatnya. A few moments later. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, aku Anissa dari Vlog Kampung, Bu. Oh ya Nisa, saya Ella dari Pojok Kopi Sriwijaya, Rumah Kopi Sriwijaya. Bu, Anissa nih penasaran nian, Bu, karena katanya di sini bisa belajar juga kan, Bu, buat Yo. kopi. Nah, Anissa tuh lagi pengen nian, Bu, minum kopi. Soalnya kan Anissa tuh ngantuk, Bu. Oh, nggak Iya, ngantukan ya? nggak ngantukan. Terus juga Anissa tuh pengen tahu proses pembuatannya, cerita di balik pembuatan kopi Sriwijaya ini. Anissa penasaran nian, Bu. Oh boleh, tapi sebelum kita bikin kopi, minuman, mana kalau kita bicara asal usul dan sejarah kopi. Boleh, Boleh, kita ke situ ya. Di situ ada tempatnya, namanya ruang roasting. Ini ada namanya Sriwijaya Coffee Roasting. Ya, nah, Assalamualaikum. salah. Ini tempat apa, Bu? Nah, ini namanya mesin roasting. Roasting itu sangrai. Jadi dari biji mentah kita goreng. Kalau bisa goreng di roasting sehingga dia jadi matang. Nah, kopi yang sudah disangrai inilah yang akhirnya akan kita pakai untuk membuat minuman. Contohnya seperti ini Itu sih. Nah, contohnya ya, Bu? Iya. Nah, kalau yang kopi masih mentah ini, nih kopi yang masih mentah nih, Warnanya agak masih disebut kuning ya, Bu? disebut green bean. Nah, dari sini dari green bean kita sangrai kaki dia jadi coklat. Coklat. Coklatan. Nah, itu nanti kita giling baru kita masak jadi Bubuk. minuman. Gitu. Nah, terus bicara kopi Sumatera Selatan Ya. ya, kita memang di sini khusus memperkenalkan kopi Sumatera Selatan. Jadi kalau Nisa lihat di sini, ini ada peta Sumatera Selatan. Beda-beda ya, Bu? Ya, ini peta Sumatera Selatan. Ada di Sumatera Selatan ini merupakan penghasil kopi nomor 1 di Indonesia. Wah, Anissa baru tahu, Bu. Kita harus bangga sama kopi Sumatera Selatan karena kita itu adalah penghasil kopi nomor 1 di Indonesia. Siapa penghasilnya di sini? Ada 5 kabupaten yang menghasilkan kopi yang ada di Sumatera Selatan. Itu ada Oku Selatan, ada Muara Enim, kita kenal dengan Semendo, terus ada Pagaralam, Empat Lawang dan Lahar.
Itu Bu, jenis kopinya sama gallo atau beda-beda Bu dari beberapa daerah itu? Oke, kalau Sumatera Selatan ini 90%-nya penghasil Robusta, sisanya itu adalah Arabica. Arabica banyak ditemuin di daerah Pagaralam dan Semendo, Muara Enim. Kenapa? Karena dia ada tanahnya lebih tinggi. Jadi untuk Arabica itu biasanya tumbuh di ketinggian di lebih dari 1000 ppm. Sedangkan kalau di bawah 1000 biasanya kita sebut kopi Robusta. Robusta itu apa Bu? Robusta itu jenis kopi. Jadi kalau kita bicara kopi ada 4 macam kopi yang biasa dikenal. Ada Robusta, Ya. Arabica, Excelsa, dan Liberica. Tapi yang ada di Indonesia, di Sumatera Selatan ini sebagian besar adalah Robusta dan Arabica. Bedanya apa? Kalau Robusta ini terkenal dengan pahit. Biasanya kalau kita mau kopi yang tubruk, kopi pahit-pahit gitu, Iya, benar. yang strong biasanya pakai Robusta. Kalau Arabica itu lebih light, lebih asam. Jadi minumnya itu lebih lebih santai, Lebih segar. lebih segar. Dan harganya biasanya Arabica itu lebih mahal dibandingin Robusta. Karena Robusta lebih banyak ya Bu? Lebih banyak, terus susah kalau mendapatkan Arabica karena dia butuh ketinggian tertentu. Iya. Gitu. Oke. Kalau milling itu? Milling, jadi dia ini dari proses ini setelah dikeringkan, dikupas. Dikupas kage, nah setelah dikupas, baru kita packing, baru dijual. Oh. Itu dijual, baru di roasting. Roasting yang tadi itu Yang ya? mesin tadi. Nah dari di sini proses yang milling itu nanti menghasilkan yang kopi seperti ini. Kita sebut green bean. Ini prosesnya. Milling. Yang ini milling itu Bu? Ya, proses akhir milling jadi hasilnya. green bean. Nah, nanti green bean ini kita packaging, di shipping, di penjual, ada pembelinya kan, kita jual. Misalnya bisa mau beli, bisa nanti kita kirim. Ini Bu, Bisa. kopi di Sumsel ini kira-kira udah dikenal di nasional apa sudah sampai di ekspor keluar kota? Jadi kalau kopi Sumatera Selatan ini memang kita punya PR lah ya untuk membranding kopi, bagaimana kopi Sumsel ini bisa terkenal. Karena walaupun kita penghasil kopi nomor 1, tapi nama kopi Sumatera Selatan ini belum bisa dikenal. Iya, memang tugas. Kalau ekspor sudah. Kemarin baru-baru ini ada diekspor ke Malaysia dan ke Australia. Oh, sampai ke luar Bertonton sampai negeri. gitu, iya. Nah, terus ada beberapa juga teman-teman kita yang bertanding atau ikut kompetisi barista, itu dia menggunakan kopi dari Sumatera Selatan, dia bawa kopi Semendo. Oh, banyak ya alatnya di sini berarti. Iya, nyala untuk mengukur kadar air. Jadi kopi yang tadi kita pakai, ini kan bisa datang dari petani. Nah, kita ukur dulu kadar airnya. Kita dapat tentukan, oh ternyata misalnya 12,5, baru kita lakukan roasting. Oh, berarti kalau misalnya buat kopi ini tidak pacak basing-basing ya Bu ya? Pacak basing-basing, makanya sekolahnya harus serius. Nah, untuk sekolah kopi ini selain dikursuskan, kita ada kompetensi khusus, yaitu sertifikasi BNSP. Apa itu sertifikasi BNSP? Yaitu badan yang memberikan sertifikat kepada orang yang kompeten. Ibu, kalau misalnya Palembang Training Center ini, itu kan ada les sama becak les atau ada sekolah kopi kan? Oh iya, benar. Jadi di sini emang ada Palembang Training Center. Palembang Training Center ini mendapatkan izin dari dua dinas pendidikan, itu disebut LKP, sedangkan dinas tenaga kerja kita sebut LPK. Jadi di sini kita ada pelatihan yang utama kalau mengenai kopi, yaitu pelatihan sangrai atau roasting sama pelatihan barista nanti di situ.
Jadi kalau misalnya pelatihan barista itu ada jam-jam tertentu apa ada hari-hari tertentu enggak, Bu? Tidak, jadi kalau kita ini terbagi dua sih. Apa Kalau itu? pelatihan di sini ada yang private, Ah, ada yang regular, atau yang kita bikinkan schedule-nya. Nah, kalau yang private itu bisa setiap saat. Yang penting request, Bu, saya Iya. mau pelatihan tanggal sekian sampai tanggal sekian, jam sekian. Itu kita oke, kita jalankan. tergantung roastingnya. Iya, kalau proses roastingnya udah salah, minumnya juga nggak enak. Terlalu aneh rasanya. Iya, jadi kalau kita bicara kualitas kopi, itu ada 3 tahapan. Tadi kita udah bicara Iya, processing ya, dijemur, terus nanti di apa namanya, dibersihkan dengan air, itu namanya processing. Nah, processing itu peranan kualitasnya 60%. Jadi kita harus benar-benar tadi Prosesnya harus benar. kenapa harus dikeringkan di tempat tertentu? Karena dia 60% kualitas kopi itu ditentukan di situ. 30%-nya di roasting. 10%-nya baru di Barista. gitu. Berarti kalau misalnya buat kopi ini lumayan agak susah ya, Bu? Susah. Memang kalau yang paling gampang itu kopi gunting. Tinggal Ambil gunting, kasih air hangat, set. njuk gula. Tidak udah ada gulanya. Iya. Ya kan 3 in 1. Heeh. Tapi tidak sehat. Kopi yang sehat itu adalah kopi yang Tanpa gula. Kopinya berkualitas, misalnya dari petik merah, benar-benar kopi tanpa campuran, kasih air, itu diminum. Itu bagus untuk kesehatan jantung. Oh, Anissa baru tahu loh kopi. Anissa udah punya bisa- jantung hati loh. jantung hati. Belum ya, belum boleh nih sih. Kita lihat proses roasting ya. Ini saya masukkan Iya. kopinya. Nah, masukkan kopi, kita lihat nih. Di sini saya setting kan 215, udah cukup. Udah ini udah on ya. Ini suhunya ya, Bu? Ya, ini suhunya. Sudah on nih, Pak. Oke, kita turunkan ya. Kita turunkan. Nah, Geter ya, Bu? ya, ini kita lihat sih, dia mulai kan proses. Di sini drum itu kopi itu diputar. Dan dia diputar. Jadi biar nanti panasnya tuh merata. Benar. Nah, mesin ini memakai 2 macam sumber. Dia dari listrik dan dari gas. Oh, berarti bukan tergantung jadi- listrik baik atau bukan. enggak? Gas baik. Bukan, dia dari gas. Nah, itu juga ini. Kalau misalnya lah selesai suhunya balik biasa. Bu? Naik lagi. Atau Kak. naik lagi? Iya. Jadi tahapan roasting itu ada 4. Apa Satu itu? dia itu pengeringan. Jadi begitu kita masukkan tadi green bean-nya, suhu yang 215 itu turun kan. Karena green bean kan dingin. Iya. Jadi dia turun, dia melakukan pengeringan nih, proses pengeringan. Nanti ada proses namanya maillard. Apa itu, Bu? Maillard nanti pada saat nanti ada tercium bau wangi gitu ya. Nah, itu proses maillard itu. Ini Bella tercium bau wanginya, Bu. Nah, kagak abis itu ada namanya first crack. First crack itu lutupan pertama. Kagak ada nih di sini ada kodenya first crack. First crack itu artinya kopi itu udah siap untuk kita Minum, siap untuk kita keluarkan. Tapi tergantung kita nak minta coklatnya seperti apa. Jadi roasting itu ada 4 biasanya. Ada light, medium to dark, sama Ya. dark. Bu, kalau misalnya terlalu lama di roasting itu pasti gosong nggak, Bu? Motong. Iya ya. Nah, dia lagi namanya second crack. Kalau dia sudah mencapai second crack, kita diemin, lama-lama gosong. Nah, jadi kita harus catat. Ini ada pencatatan nih. Nah, ini ada pencatatannya ya. Berarti tidak pasak Nggak basing-basing, Bu, bisa. ya? Ini kan menit nih. Masih beto benar. menit 1, menit 2 diukur. Suhunya berapa, ini berapa dicatat sama betonya.
katanya ibu itu ketua komunitas kopi Sriwijaya, benar nggak Bu? Iya benar. Jadi kita itu ada namanya komunitas kopi Sriwijaya. Saya sebagai ketuanya. Komunitas kopi Sriwijaya itu tercetusnya itu pertama kali di bulan Februari 2023. Berarti baru beberapa tahun lalu ya Bu ya? Banyak nih yang Bu, 18 brand kopi. Brand apa banyak tuh Bu? Banyak, jadi di sini sudah ada kopi Benua di produksi Palembang. Iya. Terus ada kopi Bola Dunia di Lahat. Bola Dunia. Ada kopi dari Bioga dari Oku Selatan. Ada kopi Lintang dari Empat Lawang. Ada kopi Jarai dari Lahat. Banyak, jadi hampir 5 kabupaten kota yang ada di sini itu ada. Adalah kopi yang petik merah pertama. Kedua, prosesnya harus juga bagus. Tadi harusnya dijemurnya tempat bersih. Gitu. Terus dia packagingnya bagus. Nanti kita lihat ya contoh-contohnya. Packagingnya harus bagus. Terus dia harus punya legalitas. Apa itu legalitas? Dia harus punya NIB, surat edar, ada PIRT, ada halal. Gitu. Kedua, yang terakhir adalah brandnya harus didaftarkan di Haki, di Kemenkumham. Nah, ini udah coklat ya. Sedangkan kita menunya tadi medium. Mbak Nisa, gimana? Oke ya. Lemaknya baunya. Kayak bawa roti. Oke Nisa, tadi kita udah belajar sejarah kopi di Sumatera Selatan, sudah belajar roasting. Ya. Hari ini kita bagaimana caranya menikmati kopi. Mana Bisa kopi enggak? Tapi pengen coba sih Bu. Pengen coba ya, oke kita coba. Nah, ini ada 2 metode pembuatan kopi. Ada manual brew, ada yang pakai mesin. Nah, yang ini adalah salah satu 2 contoh dari manual brew. Ini namanya V60. Mana caranya Bu? Nah, ini pakai filter. Lagi dia ada filter. Ya. Nah, ini ada filternya. Ini disebut kopi. Ya, Bu? Ya, disebut juga kopi filter. Jadi dia di sini, kayak kopi kita taruh ke di sini, terus kita tuang banyu. Nah, ada lagi namanya Vietnam Drip. Ini yang terkenal nih. Nah, kalau Vietnam Drip ini sesuai namanya dia metode pembuatan minuman berasal dari Vietnam. Jadi di sini kita masukkan kopi, ya. Di sini ada tukar sini. Ini apa Bu? Nah ini saringan. Kalau yang ini? Ini untuk neken biar biar kopi tidak keluar. Nah sudah dimasukkan, kita putar, padatkan, kita taruh, terus kita tuang banyak panas banyak di sini. Biasanya di sini ada SKM. Susu kental manis supaya kopinya manis kan biasanya. Biar tidak pahit ya. Iya. Nah ini. Nah selain ini biasanya di manual brew yang biasanya ada di kafe itu cuma 2 minuman ini biasanya. Ini. Dan yang paling biasa di kafe-kafe itu ini ada mesin espresso. Nah mesin espresso ini ada 2 macam. Ada mesin espresso untuk rumahan, ada untuk industri. Yang rumahan tuh contoh yang kecil seperti itu. Oh beda ukuran Mbak? Beda ukuran, ya benar ukuran. Dia paling maksimal 8 cup. Terus dia harus istirahat. Nah ini namanya mesin industri. Kalau ini dia ada 2 grup. Jadi bisa sekali 2 bikin kopinya. Lebih cepat ya? Lebih cepat dan dia lebih bagus karena tekanannya lebih stabil. Nah yang hasil dari mesin ini kita sebut dengan espresso. Espresso ini emaknya kopi. Dari espresso ini kita bisa bikin segala jenis minuman. Ada americano, kalau dikasih air panas namanya americano. Dikasih susu yang, oh ini kita lihat nih, dia steam. Jadi susu tadi kita steam. Ya, susunya di steam supaya menghasilkan buih.
untuk nanti kita tuang di espressonya. Kita bikin cafe latte. Berarti espresso ini bisa jadi apa baik? Bisa Bu, jadi ya? cappuccino, bisa jadi americano, bisa jadi latte atau flat white. Yang sekarang lagi ini bisa jadi coklat jadi mochaccino. Berarti macam-macamnya Bisa nih. macam-macam. Nah ini betul, kalau arah ke sini nanti ya waktu menuangnya. Kopi ini lemak kan? Iya, lemak. Karena kopinya dipetik Merah. bener. Dia harus petik merah, original tanpa campuran. Terus dengan susu yang Iya. bagus, barista yang terlatih, pasti hasil kopinya bagus. Berarti- Enak gitu. Tergantung sama cara proses pembuatannya sama baristanya ya Bu ya. Tuh. Ini tanpa gula, udah manis. Iya. Dan kalau minum ini nggak boleh diaduk. Jangan. Sayang bentuknya ancur. Udah diminum dulu, Hah? karena di atas itu pasti dominan susu kan. Iya Nah, benar. makin lama makin sini itu udah ini enak dia. Dia mau dikit santai minumnya, nggak diseruput langsung. Oke Nisa, tadi kita udah belajar Hah? atau nyingok proses roasting sama barista. Iya, belajar Sekarang, banyaknya ya Bu ya. di komunitas Kopi Sriwijaya ini ada beberapa produk kita ya. Salah satunya itu, salah banyaknya itu ada yang namanya kopi drip. Nah, nanti Apa kita itu apa kopi itu drip, kopi Bu? drip nanti kita ini ya. Jadi kopi drip itu kopi yang sudah dimasukin dalam tempatnya. Nanti pas kita pakai langsung kita tuang air hangat di gelas. Jadi Berarti ini tinggal ya seduh. tinggal seduh. Ini salah satu cara kita menikmati kopi walaupun dalam perjalanan. simple. Simple. Heeh. Nah, saya itu kita ada lagi kopi jahe. Dalamnya nama itu kopi ada jahe? jahe. Jadi kopi dicampur dengan jahe. Jadi bagus untuk kesehatan. Jadi ada kopi yang namanya kopi herbal. Itu ada kopi jahe, ada kopi pinang. Kemarin itu ada kopi ginseng. Apa itu kopi ginseng? Yang di dalamnya dicampur dengan Masukin ginseng. Heeh. Nah, terus ada berapa lagi macam kemasan. Di sini ada juga yang dari kopi Bukit Jempol ini, kopi yang ada creamer dan gulanya. Berarti yang ini lengkap nian ya Lengkap Bu ya. ini terpisah tapi. Jadi kalau dia nak pakai gula tinggal tambahin Tergantung gula. selera. Tergantung selera. Packaging juga bagus. Ada juga kopi celup. Nah, ini kopi celup. Tadi sesuai namanya, Kopi dicelup. kopinya air hangat kita tinggal celup. Camu cak teh celup prosesnya. Iya, Nah, ini benar. juga salah satu cara untuk menikmati kopi dan Dengan perjalanan mudah. dengan mudah. Heeh. Dan ini ada kopi yang biasa, ini ya kopi bubuk. Contoh ini kopi kuf, ini kopi bubuk. Jadi kita kalau mau tinggal buka, pakai sendok, kasih air lagi kalau mau kopi tubruk. Nah, biar nggak penasaran apa itu kopi drip, kita coba ya, kita Kita buka. coba buat. Biasanya ini kemasannya isinya 5. Biasanya Banyak itu. ya, Bu, ya? Banyak. Ini karena ini Arabica, jadi dia lumayan mahal ya. Satu paketnya sekitar 50.000. Oh. Nah, isinya 5, jadi kurang lebih satu ininya 10.000. Kalau misalnya kopi C ini Ibu jual di mana Bu biasanya Bu? Bisa di Transmart. Oh, di Kita ada Transmart. kopi di situ, pojok kopi Sriwijaya. Nama di Transmart yang di Jalan Radial. Silakan bisa dibeli di Bisa sana. dibeli. Asing ya Bu Selera ya. lagi, kalau pengen. Pindahkan terus minum. Berarti cak teh ya, mirip-mirip. Teh, benar. Ini adalah cara kita menggunakan meminum kopi Dengan mudah. mudah. Namanya kopi drip. Kopi drip.
Makasih ya Bu sudah ngajari banyak ke Anissa, sudah ajak Anissa minum kopi juga. Nah, kawan-kawan, jadi Anissa sudah banyak nian belajar di Rumah Kopi Sriwijaya ini, kawan-kawan. Kawan-kawan juga jangan lupa mampir ke sini ya kawan-kawan di Rumah Pojok Kopi Sriwijaya. Kawan-kawan jangan lupa pantengin terus ya vlog kampung hanya di PAL TV, memang punya kita. Bye.